Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Habib Saputra sebagai presenter pada hari ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi dan sosial budaya. Adapun tujuan dari materi kami ialah paham terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi dan sosial budaya. Sekiranya dapat memperkuat sistem ekonomi domestik untuk pasar dalam negeri serta dalam memanfaatkan kemajuan iptek secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan pada pengembangan potensi lingkungan dalam negeri yang bertaraf internasional. Halo semuanya, perkenalkan aku Adiska dari kelas 12 Farmasi 2. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai kemajuan iptek yang terjadi pada bidang ekonomi. Jadi, kemajuan iptek terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal tersebut membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat penguasaan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Globalisasi ekonomi yang lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Adapun keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF atau International Monetary Fund, Bank Dunia, World Bank, dan WTO, World Trade Organization, sebelum sepenuhnya memihak kepentingan negara berkembang. Dengan kata lain, negara berkembang hanya dapat mendapatkan sedikit manfaat. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita. Adapun bentuk untuk memajukan hal tersebut yaitu 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang ketiga, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama menghadapi kepentingan negara maju. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai kemajuan iptek yang terjadi pada bidang ekonomi, sekarang kita akan membahas mengenai kemajuan iptek yang terjadi pada bidang sosial budaya. Yuk simak video berikut. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat, diantaranya yaitu dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan, hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapat informasi dan ilmu pengetahuan yang cenderung memberikan pengaruh negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai Pancasila. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap dalam kebudayaan kehidupan, adapun hal yang perlu kita lakukan antaranya, yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Kesimpulannya, globalisasi ekonomi telah membawa kemajuan dalam teknologi dan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional. Namun, globalisasi ini sebagian besar dikendalikan negara-negara maju seperti negara-negara berkembang seperti Indonesia mempunyai peluang yang terbatas untuk memperkuat perekonomian mereka, serta menekankan perlunya sistem ekonomi yang berpusat pada kerakyatan dan perlunya melindungi nilai-nilai dan budaya Indonesia dari pengaruh negatif kemajuan teknologi. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa merangkul inovasi, fokus pada masa depan, memanfaatkan teknologi, menghargai pencapaian, dan menghormati hak asasi manusia merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan dampak positif dari kemajuan teknologi.
Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 11 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Bukit Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Jangan lupa subscribe and like. See you guys. A few moments later. 3. Ada situ, Mak. Sama. Keren dah. Dimakan di Bukit